Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang supply and cost of production yang beranggotakan Bina Hati, Ervina, Savelia, dan Clarissa. Biaya produksi merupakan biaya dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan. 1. Biaya eksplisit merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk barang atau jasa yang mereka terima, seperti biaya sewa ruko, bahan baku, gaji, dan biaya sewa listrik. 2. Biaya implisit merupakan biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang lain. Contohnya, seorang pemilik bisnis dapat mengambil potongan gaji agar tetap menguntungkan. Hilangnya pendapatan bagi pemilik merupakan biaya implisit untuk bisnis. Biaya jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. 1. Total fixed cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya barang modal, sewa gedung, biaya mesin, administrasi, pajak, biaya listrik dan air. 2. Total variable cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat variabel seperti bahan baku, bahan bakar, penggunaan peralatan, penyusutan mesin, dan gaji karyawan. 3. Total cost merupakan keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, baik bersifat tetap ataupun variabel. Dengan rumus, total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Contoh kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Kurva fixed cost besarnya biaya tetap tidak tergantung pada jumlah produksi. Kurva variable cost seperti kurva S terbalik. Hubungan terbalik antara tingkat produktivitas dengan besarnya biaya. Kurva total cost sejajar dengan variable cost. Dalam jangka pendek, perubahan biaya total ditentukan perubahan biaya variabelnya. Q merupakan jumlah unit produksi. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yaitu biaya tetap yang dibebankan kepada satu unit output dengan rumus average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q. Average variable cost atau biaya variabel rata-rata yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output dengan rumus average variable cost sama dengan total variable cost dibagi Q. Biaya total rata-rata atau average total cost yaitu biaya tetap rata-rata yang ditambahkan dengan biaya variabel rata-rata dengan rumus average total cost sama dengan total cost dibagi Q. Dan adapun rumusnya average total cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Dan marginal cost sama dengan delta total cost dibagi delta Q. Contoh kurva biaya. Kurva AFC menurun seiring dengan bertambahnya output jumlah Q. Kurva ATC berada di atas kurva AFC dan kurva AVC karena kurva ATC merupakan penjumlahan dari kurva AFC dan kurva AVC. Biaya jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Perubahan biaya total dalam jangka panjang sama dengan perubahan biaya variabel dalam jangka panjang. Tidak ada biaya tetap yang dimasukkan dalam persamaan tersebut seperti pada jangka pendek. Karena semua faktor produksi sudah dianggap input variabel dalam jangka panjang. Dengan rumus LTC sama dengan LVC. Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya total jangka panjang dibagi dengan jumlah output dengan rumus LAC sama dengan LTC dibagi Q. Biaya marginal jangka panjang ditentukan oleh perubahan biaya total pada jangka panjang dibandingkan dengan perubahan output. Dengan kata lain yaitu biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya yang ditanggung untuk tambahan satu unit output yang dihasilkan.
dengan rumus LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Contoh soal, sebuah pabrik busa sudah memproduksi spring bed sebanyak 1.100 pieces dalam jangka waktu 1 bulan. Adapun yang menjadi bahan baku menghabiskan 200 juta, untuk bahan bakar 50 juta, biaya gaji karyawan 20 juta, biaya listrik, telepon, dan air 35 juta, dan lain-lain sebagai penunjang 25 juta. Maka berapa total biaya produksinya? Pembahasan. Terlebih dahulu hitung total variable cost sama dengan 200 juta ditambah 50 juta ditambah 20 juta sama dengan 270 juta. Lalu hitung total fixed cost sama dengan 35 juta ditambah 25 juta sama dengan 60 juta. Maka akan diperoleh rumus total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, yaitu 270 juta ditambah 60 juta sama dengan 330 juta. Selanjutnya dapat dihitung biaya produksi per unit, yaitu 330 juta dibagi 1.100 pieces sama dengan 300.000 per pieces. Dapat disimpulkan, pabrik busa dapat menghabiskan biaya produksi sebesar 330 juta per bulan dan biaya dihitung untuk per unit sebesar 300.000 per pieces. Sehingga jika pabrik itu menjual dengan sistem cuci gudang pada masyarakat umum sebesar 350.000 per pieces, berarti dalam kondisi cuci gudang pun pabrik busa mendapatkan keuntungan 50.000 per unit. Selanjutnya yaitu economic profit versus accounting profit atau laba ekonomi versus laba akuntansi. Apa itu laba ekonomi? Laba ekonomi atau economic profit adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya implisit dan eksplisit. Laba ekonomi penting untuk menunjukkan seberapa tepat keputusan dalam memilih dan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Apa itu laba akuntansi? Laba akuntansi atau accounting profit adalah perbedaan antara total pendapatan dengan biaya eksplisit. Laba akuntansi merupakan laba yang perusahaan sajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Untuk menyajikannya, perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Laba akuntansi memberikan informasi mengenai seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset yang mereka miliki saat ini untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara itu, laba ekonomi menggabungkan analisis sesuatu yang saat ini tidak tercermin dalam aset perusahaan. Untuk alasan ini, perusahaan mungkin melaporkan laba akuntansi yang positif, tetapi laba ekonominya adalah negatif. Selanjutnya yaitu calculating laba ekonomi versus laba akuntansi. Untuk menghitung laba ekonomi, yaitu dengan cara total pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit ditambah dengan biaya implisit. Sedangkan untuk laba akuntansi, yaitu total pendapatan hanya dikurangi oleh biaya eksplisit saja. Selanjutnya yaitu contoh soal. Andi memiliki toko fotokopi. Ia mendapatkan pendapatan sebesar 15 juta per bulan. Biaya yang harus dia bayar yaitu biaya pembelian kertas 500.000, biaya upah karyawan 800.000, biaya sewa mesin 200.000, biaya listrik 100.000, dan biaya sewa ruko 900.000. Jika Andi memilih untuk bekerja, maka ia akan mendapatkan gaji 4.450.000 per bulan. Dan jika modalnya ditabung, maka ia akan mendapat bunga 50.000 per bulan. Berapakah laba akuntansi dan laba ekonominya? Menghitung laba akuntansi atau accounting profit. Yang pertama adalah pendapatan fotokopi Andi yaitu 15 juta per bulan. Selanjutnya untuk biaya eksplisit yaitu biaya pembelian kertas 500.000, gaji pegawai 800.000, biaya sewa mesin 200.000, biaya listrik 100.000, dan biaya sewa ruko 900.000. Sehingga hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah. Untuk menghitung laba akuntansi yaitu total pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Sehingga 15 juta dikurangi 2.500.000 dan hasilnya yaitu 12.500.000 rupiah. Menghitung laba ekonomi atau economic profit. Pendapatan fotokopi Andi adalah 15 juta. Lalu untuk biaya eksplisitnya,
biaya pembelian kertas 500.000, upah pegawai 800.000, biaya sewa mesin 200.000, biaya listrik 100.000, biaya sewa ruko 900.000, sehingga totalnya adalah Rp2.500.000. Selanjutnya biaya implisit. Yang pertama adalah gaji Andi. Jika ia memilih bekerja, maka ia akan mendapat upah Rp4.450.000 per bulan. Dan jika ia menggunakan modalnya untuk ditabung, maka akan mendapatkan bunga Rp50.000 per bulan. Sehingga total biaya implisitnya yaitu Rp4.450.000. Untuk menghitung laba ekonomi, yaitu total pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit ditambah dengan biaya implisit. Sehingga 15 juta dikurangi 2.500.000 ditambah 4.500.000. Laba ekonominya adalah Rp8 juta. Selanjutnya yaitu, ketika laba ekonomi positif, perusahaan dapat menutup biaya peluang yang hilang ketika mereka memilih sumber daya tertentu. Itu berarti perusahaan menghasilkan laba di atas rata-rata sehingga akan menarik perusahaan tersebut untuk masuk ke pasar. Sementara itu, jika laba nol, perusahaan tidak memiliki insentif untuk masuk atau keluar pasar. Jika perusahaan menggunakan sumber daya untuk alternatif berikutnya, itu tidak akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik, karena biaya implisit akan sama dengan biaya akuntansi perusahaan saat ini. Selanjutnya, jika laba ekonomi negatif, perusahaan akan mengalihkan penggunaan sumber daya saat ini. Perusahaan memiliki insentif untuk meninggalkan pasar dan menggunakan sumber daya di tempat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diminishing marginal returns atau hasil marginal yang semakin berkurang. Sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu istilah dalam produksi. Yang pertama ada produk total. Produk total yaitu total output atau barang jadi atau yang dilambangkan dengan huruf Q besar yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, produk total tersebut membutuhkan yang pertama input tetap, di mana input tetap adalah input yang tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek, seperti pabrik, pohon, mesin besar. Kan kalau pabrik itu kan membutuhkan waktu lama dalam pengubahannya dan lain sebagainya. Pohon juga tumbuhnya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian berikutnya, produk total membutuhkan input variabel, di mana input yang dapat diubah dalam jangka waktu pendek seperti tenaga kerja, bahan baku. Kalau bahan bakunya habis, ya tinggal beli lagi. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian berikutnya ada produk marginal, di mana produk marginal adalah penambahan dalam output yang dihasilkan oleh penambahan 1 unit pada input. Rumusnya yakni delta Q per delta I, di mana Q adalah total produksi dan I-nya merupakan penambahan 1 unit dari inputnya. Yang selanjutnya yaitu rata-rata produk, di mana rata-rata produk merupakan total output atau produksi dibagi dengan jumlah input. Dan rumusnya yaitu Q per I, di mana Q merupakan total produksi dan I merupakan penambahan 1 unit di inputnya. Yang berikutnya fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input yang digunakan perusahaan output maksimum yang dapat diproduksi dengan input tersebut. Yang berikutnya, produksi marginal tenaga kerja. Penambahan output yang dihasilkan oleh penambahan 1 tenaga kerja, di mana rumusnya delta Q per delta TK. TK itu tenaga kerja atau labor, dan Q itu total produksi atau quantity.
The law of diminishing marginal product atau returns, produk marginal tenaga kerja menurun, itu hukumnya yakni bertambahnya jumlah input atau tenaga kerja, namun kuantitinya malah berkurang. Nah, hal tersebut terjadi karena input lain seperti mesin, bahan baku, itu tidak berubah. Misal gini, kan ada pabrik tenun. Nah, pabrik tenun itu punya tenaga kerja 1 orang. Misalnya cuma 1 orang gitu misalnya. Terus mesinnya juga 1, di mana mesinnya tersebut hanya bisa digunakan oleh 1 orang setiap mesin. Kemudian, pabrik tersebut merekrut 1 orang lagi tenaga kerja untuk bekerja di pabriknya. Akan tetapi, pabrik tersebut tidak menambah mesinnya. Jadi, di pabrik tersebut ada 2 tenaga kerja dan 1 mesin. Kan itu jadi kurang efektif. Di mana mesinnya itu 1, tenaga kerjanya 2, sementara mesinnya cuma bisa dipakai 1 orang. Jadi yang 1 orang lainnya nganggur kan? Kan jadi nggak efektif. Itu yang dimaksud dari diminishing marginal returns atau penambahan tenaga kerja atau input, akan tetapi input lainnya nggak berubah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai planning curve atau kurva perencanaan. Dan ini merupakan gambar kurva perencanaan. Di dalam perusahaan, terdapat suatu kegiatan perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan pada periode yang akan datang. Hampir semua perusahaan telah menggunakan kurva perencanaan atau kurva S ini sebagai metode perencanaan dan kendali waktu dalam monitoring pelaksanaan kegiatan produksi. Selain kegiatan produksi, kegiatan proyek baik pemerintah maupun swasta juga menggunakan kurva S sebagai metode perencanaan dan kendali waktu dalam monitoring pelaksanaan proyek. Kurva ini digunakan untuk pengendalian pelaksanaan proyek dengan memakai kombinasi grafik hubungan waktu pelaksanaan proyek yang berbentuk S. Kurva S sangat cocok untuk digunakan oleh kontraktor sebagai laporan proyek bulanan yang sedang berlangsung kepada pimpinan proyek maupun pimpinan perusahaan, karena kurva ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu fungsi dan penggunaan kurva perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan produksi, kurva perencanaan diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun pembelian agar dapat berjalan tepat waktu. Selain itu, kurva perencanaan juga digunakan sebagai acuan dalam merencanakan biaya produksi. Di dalam pengaplikasiannya, kurva perencanaan dapat berfungsi sebagai yang pertama yaitu pengarah penilaian atas progres pekerjaan secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu produksi dengan cara membandingkan deviasi antara kurva rencana dengan kurva realisasi. Jika terjadi deviasi, maka segera dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pengoreksi jadwal yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu sebagai informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan perubahan kurva realisasi terhadap kurva rencana perubahan. Apakah kegiatan produksi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan? Selanjutnya yaitu penggunaan kurva perencanaan ini dapat dijumpai dalam hal yang pertama yaitu kegiatan belanja atau pengadaan barang, yaitu untuk menyusun pembelian terhadap waktu. Lalu yang kedua pada kegiatan engineering untuk menganalisa persentase penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-jam orang untuk menyiapkan rancangan dan produksi gambar.
Lalu yang terakhir yaitu pada kegiatan konstruksi, untuk menganalisa pemakaian tenaga kerja dan untuk menganalisa persentase penyelesaian serta pekerjaan lain yang diukur dalam unit versus waktu. Yang berikutnya yaitu berita. Berita mengenai materi ini, yakni pasokan melimpah, harga garam lokal di bawah biaya produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai siasat pun dilakukan agar garam bisa dijual sesuai keinginan pasar, termasuk memangkas biaya rawat tambak, meski hal tersebut dapat berimbas pada tingkat produktivitas. Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia atau APGRI, Pak Jakfar Sodikin menyatakan, harga garam saat ini seharusnya bisa tinggi mengingat minimnya produksi pada musim penghujan. Hal ini setidaknya terjadi di sejumlah sentra produksi seperti di Pulau Jawa. Diperkirakan kondisi ini lebih dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan, produksi garam yang belum terserap, dan stagnannya permintaan mengakibatkan pasokan cenderung besar. Pak Jakfar menyebutkan harga garam kualitas 2 saat ini berkisar di level Rp300.000 sampai Rp350.000 per kilogramnya, dan garam kualitas 1 dihargai di angka Rp400.000 per kilogram. Harga garam sendiri terus menunjukkan tren penurunan sejak musim panen pertengahan lalu yang sempat berada di harga Rp500.000 per kilogram. Padahal biaya produksi garam sendiri berada di kisaran Rp900.000 hingga Rp950.000 per kilogram. Guna menekan kerugian dan tetap menjual sesuai permintaan pasar, petani garam rakyat harus menghilangkan sejumlah komponen produksi seperti perawatan tambak sebelum musim panen mendatang, pengerasan tanah, perbaikan geomembran, bahkan menurunkan upah buruh dari Rp100.000 per hari menjadi Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Pak Jakfar memperkirakan pasokan berlebih yang mengakibatkan semakin turunnya harga garam rakyat turut dipengaruhi oleh kehadiran garam impor yang berimbas pada penyerapan rendah industri pengolah garam terhadap garam rakyat. Kemudian sumber berita ini diambil dari link yang terdapat dalam slide. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.